Baik pioners, lembur yuk lembur. Minggu harusnya santai, tapi ya karena saking banyaknya yang harus Mang Adun bagikan ke pioners, nggak apa-apa lah, biasa aja sih lembur ya. Malah ada plusnya kan di situ. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya di channel Mang Adun. Kita gaskan lagi di informasi Pi Networknya. Dan ini informasi dari Pak Yo sepertinya ya, itu ada foto profil di bawahnya. Itu mengabarkan katanya bagi pioners yang sudah migrasi di daftar mainnet nomor 1 hingga 9 status centang hijau semua, berarti akun sudah nyaman dan aman. Dan bagi yang ada perubahan tentatif ya maksudnya dan KYC kembali 50%, berarti akun diberi peringatan untuk cek kembali pada kesalahan di waktu daftar atau waktu KYC pertama. Nah, di sini ada dua clue ya. Yang pertama itu di waktu daftar dan yang kedua waktu proses KYC gitu. Nah, terus masing-masing perlu cek di daftar periksa mainnet ya. Di situ terlihat sudah Mang Adun buatkan videonya cara melihat status KYC di mana gitu kan, daftar periksa mainnet di mana. Terus jangan khawatir ya, katanya pasti ada pemberitahuan untuk KYC kedua kalinya, ada undangan KYC gitu yang berikutnya ya, akan dikirimkan oleh Picor Team, maksudnya seperti itu, untuk melakukan proses KYC lagi. Nah, Mang Adun mengingatkan di sini ya, dokumennya KTP atau pokoknya kalau bisa KTP deh, dan itu harus benar-benar bersih ya, harus benar-benar rapi, jangan silau, jangan gelap, jangan buram. Pencahayaan HP-nya juga sama seperti itu, dan terus juga RAM HP-nya juga kalau bisa di atas 3 ya, 3 GB RAM-nya itu ada di tentang ponsel. Kalau soal itu ya keterangannya ntar habis ini mau unjukin gitu. Oke, dan terus apalagi jangan ada suara berisik ya, jangan ada ketika kita melakukan liveness itu ada terlihat orang lain di belakang kita ya gitu. Itu juga sama, pokok minta arahan bagi yang sudah pengalaman ya untuk lebih jelasnya. Dan terus apabila katanya ya di sini ada notifikasi untuk KYC kembali, maka sebelum lakukan KYC pastikan, nah di sini ya, status mendukung, maksudnya pastikan kembali HP Anda, terus status mendukung dan semua perizinan aplikasi yang berhubungan dengan Pi browser harus diizinkan dan diupdate. Lama banget dan nggak terlalu bawah ngelihatnya. Oke, seperti itu ya. Jadi, nah di sini Mang Adun di video sebelumnya memang sudah mau jelaskan, tapi tidak apa-apa, di video ini juga barangkali ada yang baru bergabung jadi belum sempat tahu video-video Mang Adun yang sebelumnya ya. Silahkan dicek aja di beranda channel Mang Adun. Ini di sini kita ingin melihat atau perizinan untuk Pi browser ya. Caranya yaitu kita masuk ke pengaturan, cari pengaturan. Nah, di sini Mang Adun belum update aja nih. Ada pembaruan sistem di sini ya, ada tentang ponsel juga belum diperbarui sama Mang Adun. Nah, ini untuk melihat di sini, cari yang aplikasi ya, mana aplikasi. Nah, aplikasi ini ya di HP Pioner cari aja aplikasi. Terus kelola aplikasi ya. Terus habis ini cari Pi browser. Pi browser mana? Pi browser. Pi browser. Cari aja terus scroll ke bawah ya, barangkali adanya di oh ini menurut ini nih ya. Kalau di HP Mang Adun menurut abjad MMNOP. Nah, ya, berarti ini Pi browser. Nah, di sini kita klik Pi browser. Nah, terus di sini ada bacaan perizinan aplikasi ya, perizinan lainnya. Nah, di sini kata Pak Yo itu kalau bisa diizinkan semuanya ya, perizinannya itu. Kita lihat perizinan aplikasi.
Nah, tidak ada izin yang ditolak. Di sini ya, diizinkan. Nih, kalau untuk mengetahuinya, Pioneer bisa melihat membandingkan dengan aplikasi yang lain ya. Ini gimana maksudnya, Mang? Nah, di sini kan ada terlihat nih, diizinkan semua kamera, kontak, notifikasi ya. Dan di bawahnya tidak diizinkan tuh tidak ada izin yang ditolak. Berarti semua diterima gitu ya. Nah, untuk membandingkannya ya, kalau misalkan tadi di P-Browser itu kan Mang Adun udah perizinan aplikasinya itu kan sudah diizinkan semua. Barangkali untuk pioners yang pengen tahu ya, ini contoh barangkali di P-Browser pioners ada yang tidak diizinkan ya. Kita bandingkan dengan aplikasi lain, misalkan contoh Messenger ya. Nih, Messenger, terus perizinan aplikasi. Nah, di sini ya, ini ada yang diizinkan, ada yang selalu tanya. Terus cara merubahnya gimana, Mang? Cara merubahnya tinggal diketuk aja, misalkan kamera ya. Ini kan selalu tanya perizinan kamera, ketuk. Nah, nanti di sini ada pengaturannya ya, akses kamera untuk aplikasi, izinkan saat aplikasi digunakan atau selalu tanya atau jangan izinkan. Ya seperti itu. Di P-Browser juga sama ya. Jadi di P-Browser itu ada cara untuk merubahnya ya. Ini mana P-Browser, tapi P-Browser nih ya, perizinan aplikasi. Nah, di sini misalkan kamera. Nah, di sini ya. Jadi kalau misalkan di sini ada kamera yang belum diizinkan, diketuk saja kameranya. Kamera ketuk, terus izinkan, selalu tanya, jangan izinkan, izinkan aja. Izinkan saat aplikasi digunakan. Terus yang apalagi yang kontak juga nggak apa-apa, izinkan semua aja. Itu penting ya untuk jaga-jaga saat kita melakukan proses KYC dengan lancar. Oke. Nah, terus untuk melihat ya, yang tadi Mang Adun katakan untuk melihat, Mang, HP saya ini RAM-nya berapa sih kan gitu. Barangkali ada yang nggak tahu pioner, itu adanya biasanya di tentang ponsel ya. Tuh contoh misalkan nih, nah, ini Mang Adun ada pembaruan setelah tapi belum sempat Mang Adun perbarui juga ya, masih malas aja. Ntar lah kalau libur sekolah Mang Adun ya. Jadi kita masuk di tentang ponsel, terus ada bacaan info detail dan spesifikasi. Biasanya kalau Mang Adun di HP lama tuh ketika kita ketuk tentang ponsel itu langsung di sini keterangan spesifikasinya ya. Tapi ini ada lagi opsinya, bagus ya. Info detail dan spesifikasi ya, cari aja. Kita ketuk. Nah, di sini Mang Adun RAM-nya paling atas tuh ya, 8. Terus itu CPU, dapur pacunya, terus versinya juga, terus modelnya semua di sini ya. Nanti pioner juga di HP-nya ada pasti bacaan RAM-nya berapa di situ. Oke, misalkan ya 3 GB ya 3 GB, misalkan ada yang 6 GB dan macam-macam ya gitu. Mang Adun 8 GB. Oh ya, dan keterangan ini juga dikonfirmasi oleh salah seorang pioners yang kemarin berkomentar ya di salah satu video Mang Adun, yaitu udah Mang Adun save di sini ada sebentar. Nah, ini ya, itu user YR1 bukan sekian-sekian. Untuk yang susah dengan verifikasi wajah katanya ya, karena muter-muter tiada berhentinya, langsung saja ganti HP yang RAM-nya lebih tinggi. Secara otomatis langsung jadi dan tidak lagi foto verifikasi. Ini terjadi pada saya sendiri. Ini ya maaf ya, bukan Mang Adun yang ngomong gitu loh. Ini kan jelas ya, buktinya ada gitu loh. Yaitu katanya bahkan ketika kita ganti HP yang baru yang RAM-nya lebih tinggi itu ya, itu langsung jadi katanya ya, dan tidak lagi foto verifikasi lagi. Ini terjadi pada saya sendiri katanya, langsung jadi di situ tuh ya, secara otomatis langsung jadi dan tidak lagi foto verifikasi lagi. Nah, jangan-jangan itu yang sekarang banyak kendala ya, itu yang QAC-nya sudah lulus terus balik lagi ke versi mainnet. Itu core team sebetulnya sudah memaksimalkan, cuman karena spek dari HP kitanya rendah gitu, lemah, itu nggak bisa langsung balik.
Nah, bagi pioners yang barangkali mengalami kendala ini ya, gitu, coba tolong ya dicek lagi seperti yang tadi mau dijelaskan, di tentang ponsel, RAM-nya berapa, terus semua deh casnya dibersihkan gitu kan. Jangan-jangan emang karena HP-nya ya yang RAM-nya kecil sehingga update baru lah, bisa dikatakan seperti itu, update baru dari Picor Team itu tidak maksimal, tidak langsung lancar. Itu makanya kenapa RAM-nya harus tinggi ya seperti itu. Aduh Mang, jangankan gue buat beli HP baru gitu kan, buat yang ini sehari-hari atau apalah kayak gitu ya, itu memang benar ya, tapi kita punya solusi lain. Misalkan contoh pinjem HP teman, contoh pinjem HP saudara gitu loh ya. Untuk apa? Untuk verifikasi, untuk ini aja, verifikasi wajah ya. Kalau misalkan ada notifikasi atau ngecek-ngecek di browser, atau ngecek-ngecek di browser gitu kan, di kolom QWC-nya ya, syukur-syukur dilancarkan rezekinya itu ya, kebeli HP baru yang RAM-nya lebih tinggi. Amin. Jadi usahakan untuk melakukan proses QWC ya, itu udah lama banget Mang Adun. Itu waktu kemarin-kemarin tahun lalu Mang Adun melakukan proses QWC masih berhasil di HP RAM 3 ya. Itu RAM-nya itu masih 3 GB. Tapi untuk kesininya dikhawatirkan kalau bisa ya itu di-upgrade. Karena apa? Karena takutnya udah dokumen atau aplikasi Penetlock-nya ini kan sudah terus meningkat gitu loh. Takutnya ntar nggak kuat yang RAM 3 itu ya. Syukur-syukur sih kalau masih kuat mah. Atau bagi pioner selain barangkali ada yang ingin menambahkan, Mang, saya RAM 3 masih kuat, alhamdulillah, bagus ya. Tolong komentar biar pioner lain juga tahu ya gitu. Oke, thank you buat semuanya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Penetlock yang berikutnya. Informasi ini semoga membantu ya bagi yang belum lulus QWC dan daftar periksa MyNet-nya ada perubahan warna. Ya, segera lakukan ini. Karena apa? Ini untuk melakukan adanya nanti diundang ulang untuk melakukan proses QWC ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap lancar rezeki, dan tetap diberkahi dalam setiap urusannya. Bye bye.